Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Mulyani, mengajar di SMAN 1 Majalengka. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laju reaksi, di mana konsep laju reaksi itu adalah menyatakan laju perubahan konsentrasi zat-zat komponen reaksi setiap satuan waktu. Laju reaksi dilambangkan dengan V, yaitu perubahan konsentrasi molaritas per satuan waktu. Laju pengurangan konsentrasi reaksi satuan waktu. Untuk hasil reaksi, laju penambahan konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Perbandingan laju perubahan masing-masing komponen sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Misalkan reaksi antara nitrogen gas dengan hidrogen gas menghasilkan amoniak, maka penulisan laju reaksinya adalah untuk NH3 berarti penambahan konsentrasi NH3, dan untuk reaktan N2 perubahan konsentrasi pengurangan konsentrasi N2 dan konsentrasi H2. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi: pertama, faktor suhu; kedua, faktor konsentrasi; ketiga, faktor luas permukaan sentuh atau ukuran partikel; dan kelima, katalisator. Yang pertama adalah suhu, di mana kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi, karena dengan naiknya suhu energi kinetik partikel zat-zat meningkat, sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Contoh, hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi. Hubungan ini ditetapkan dari suatu percobaan, misalkan diperoleh data sebagai berikut. Jika suhu dinaikkan 10 derajat, maka laju reaksi 0,3 molar per detik. Kalau 20 derajat 0,6, 30 derajat 1,2, 40 derajat 2,4. Dan jika T derajat, maka laju reaksi adalah P. Hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi dari data diperoleh hubungan setiap kenaikan suhu 10 derajat, maka laju reaksi mengalami kenaikan 2 kali semula. Maka secara matematik dapat dirumuskan PT sama dengan P0 2 pangkat TA dikurangi T0 per 10, di mana PT itu laju reaksi pada suhu T, P0 adalah laju reaksi pada suhu awal. Faktor yang kedua adalah konsentrasi. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi, karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Secara ilustrasi, mari kita lihat di mana jika mobil semakin banyak, maka tabrakannya pun semakin banyak kemungkinannya. Itu dianggap sebagai partikel-partikel materi. Hubungan kuantitatif perubahan konsentrasi dengan laju reaksi tidak dapat ditetapkan dari persamaan reaksi, tetapi harus melalui percobaan. Dalam penetapan laju reaksi, ditetapkan yang menjadi patokan adalah laju perubahan konsentrasi reaktan. Ada reaktan yang perubahan konsentrasinya tidak mempengaruhi laju reaksi. Delta H reaktan identik dengan delta V. Delta H konsentrasi reaktan sama dengan X, maka hubungannya adalah delta V sama dengan 1. X pangkat N sama dengan 1, di mana N sama dengan 0. Yang orde reaksi, pangkat perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju disebut orde reaksi. Ada reaksi orde 0, di mana tidak terjadi perubahan laju reaksi, berapapun perubahan konsentrasi per reaksi. Ada reaksi berorde 1, di mana perubahan konsentrasi per reaksi 2 kali lebih cepat menyebabkan laju reaksi lebih cepat 2 kali. Ada reaksi orde 2, di mana laju perubahan konsentrasi per reaksi 2 kali menyebabkan laju reaksi lebih cepat 4 kali, dan seterusnya. Grafik hubungan perubahan konsentrasi terhadap laju reaksi. Jika orde 0,
konsentrasi diperbesar, laju reaksi tidak terpengaruhi, maka garis lurus tidak mempengaruhi laju reaksi. Orde 1, grafiknya adalah konsentrasi diperbesar 2 kali, laju reaksi lebih cepat 2 kali. Jadi antara konsentrasi dan laju reaksi berbanding lurus. Orde 2, laju reaksi akan lebih cepat 4 kali. Jika konsentrasi diperbesar, maka laju reaksi akan lebih cepat dengan kecepatan 4 kali. Untuk reaksi A ditambah B menghasilkan C, rumusan laju reaksinya adalah V sama dengan konstanta konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N, di mana K sama dengan tetapan laju reaksi, M orde reaksi untuk A, N orde reaksi untuk B. Maka orde totalnya adalah M ditambah N. Rumusan laju reaksi tersebut diperoleh dari percobaan. Misalkan melakukan eksperimen antara gas NO ditambah gas Cl menghasilkan NOCl2. Diperoleh data sebagai berikut. Kita melakukan percobaan 4 kali. Percobaan pertama konsentrasi NO 0,1, percobaan 2 0,1, percobaan ketiga 0,2, percobaan keempat 0,3. Konsentrasi Cl2, percobaan ke-1 0,1, percobaan kedua 0,2 molar, percobaan ketiga 0,1 molar, percobaan keempat 0,3. Maka laju reaksinya percobaan 1 menjadi 4, percobaan 2 16, percobaan 3 8, dan percobaan yang keempat jadi keberapa. Maka rumusan laju reaksi untuk reaksi tersebut adalah V sama dengan K konsentrasi NO pangkat M, konsentrasi Cl2 pangkat N. Orde NO sama dengan M, kita bandingkan percobaan 1 dan percobaan 3. Delta NO pangkat M sama dengan delta V, konsentrasi NO yang ketiga dibanding dengan konsentrasi NO yang ke-1 sama dengan V pangkat V ketiga dengan V yang kedua. 0,2 per 0,1 sama dengan 8 per 4. 2 pangkat M sama dengan 2, maka M1. Orde terhadap Cl2-nya sama dengan N, percobaan 1 dan 2. Delta konsentrasi Cl2 pangkat N sama dengan delta T, di mana Cl2 yang kedua dengan konsentrasi Cl2 yang ke-1 pangkat N sama dengan V2 per V1, yaitu 0,2 per 0,1 sama dengan 16 per 4. 2 pangkat N sama dengan 4, maka N sama dengan orde 2. Maka rumusan laju reaksinya adalah V sama dengan K konsentrasi NO pangkat 1, konsentrasi Cl2 pangkat 2. Harga K diperoleh dengan memasukkan salah satu data percobaan. Kita ambil percobaan yang pertama, K sama dengan V ke-1 konsentrasi NO kali konsentrasi Cl2 pangkat 2. Maka K sama dengan 4 per 0,1 kali 0,1 kuadrat. Jadi K adalah 4 kali 10 pangkat min 3 molar pangkat min 2 sekon pangkat min 1. Maka laju reaksi pada percobaan 4 adalah V sama dengan K konsentrasi NO kali konsentrasi Cl2 kuadrat. Jadi V sama dengan 108 molar per sekon. Faktor yang kedua, luas permukaan sentuh. Mana yang lebih luas permukaan sepotong tahu utuh atau sepotong tahu dipotong 4? Maka kalau partikelnya lebih kecil, maka luas permukaannya semakin besar karena sentuhannya semakin banyak. Perhatikan bahwa luas permukaan tahu utuh lebih kecil dari tahu yang dipotong 4. Sekarang mana yang lebih luas permukaannya? Gula berukuran butiran kasar atau gula berukuran butiran halus? Mana yang lebih mudah larut, gula yang berukuran butir kasar atau yang berukuran butir halus?
Luas permukaan mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif menghasilkan perubahan. Semakin luas permukaan zat, semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi, semakin kecil ukuran partikel zat, reaksi pun akan semakin cepat. Yang berikutnya adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Ada dua jenis katalis, satu katalis aktif, yaitu katalis yang ikut terlibat reaksi dan pada akhir reaksi terbentuk kembali. Dua, katalis pasif, yaitu katalis yang tidak ikut bereaksi, hanya sebagai media reaksi saja. Bagaimana katalis bekerja akan dibahas pada teori tumbukan berikut. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.